Baik, bertemu lagi dengan saya untuk membahas persamaan diferensial biasa orde 1 dengan metode homogen. Berikut adalah beberapa latihan soal yang nanti akan kita bahas bersama. Jadi, untuk persamaan diferensial biasa dengan metode homogen, syaratnya harus diingat-ingat, dia harus berbentuk pecahan dan pangkat X dan Y yang terlibat di dalam masing-masing suku itu sama derajatnya. Kalau kita cek, ini contoh-contoh soal yang bisa kita selesaikan dengan metode homogen. Oke. Nah, di sini kita lihat X dan Y-nya sama-sama berderajat atau berpangkat yang sama ya. Ini pangkat 2, ya, yang ini juga X-nya berpangkat 2, ininya berpangkat 1 ya. Oke. Kemarin kita sudah bahas yang contoh soal 1 ya. Kita sudah bahas bersama. Sekarang kita coba latihannya, exercise-nya yang ini ya. Kita coba untuk kerjakan. Nah, jadi syaratnya, jadi kita rubah dulu dalam bentuk pecahan. Ya, dalam bentuk pecahan. Ya, kalau sudah dirubah dalam bentuk pecahan, syaratnya apa lagi? Ya, kalau yang integral langsung itu kan bentuknya dy per dx sama dengan fx. Jadi persamaannya hanya mengandung x. Tapi kalau yang pemisahan variabel kemarin, dy per dx persamaannya mengandung fungsi x sama y. Ya. Nah, yang homogen juga sama. Dia mengandung fungsi x dan y plus syaratnya apa? Pecahan. Ya, pecahan dan derajat suku dari x dan y-nya ini sama. Ya. Ya, oke, kita coba untuk kerjakan yang metode homogen ya. Oke, yang ini tadi x plus y. Ya, kita rubah dulu dalam bentuk pecahan. dy per dx sama dengan x plus y. Jadi harus dirubah dulu dalam bentuk dy per dx sama dengan ya x min y. Nah, kalau sudah dirubah dalam bentuk dy per dx sama dengan, dan ini dalam bentuk pecahan, selanjutnya kan kemarin dimisalkan, caranya dimisalkan y sama dengan v kali x. Di sini kita tulis y sama dengan v kali x, ini kemudian kita turunkan dy per dx sama dengan, oke, masih ingat turunan perkalian? Kalau perkalian berarti turunannya v dikali x, turunannya v itu berarti dv per dx dikali x, ditambah v kali turunan x. V turunannya x apa? Terhadap x, yaitu 1. Jadi nanti dy per dx-nya kita rubah menjadi ini. Ya. Oke, jadi ini kita substitusikan ke sini. Berarti x dv per dx ditambah v itu sama dengan x plus, lah y-nya ini kita substitusi ini v kali x ya. Jadi ini v kali x dibagi x min, ini juga v kali x ya. Kemudian ini kita tinggal buka aja, jadi x plus vx x min vx. Nah, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi apa? Nah, sama-sama dalam x ya. Nah, jadi bisa kita rubah menjadi nanti x-nya di luar. Jadi 1 plus v itu x. Nah, seperti ini. Kemudian 1 min v kemudian kali x. Ya. Nah, yang kiri ya tetap seperti itu. X dv per dx plus v. Ya. Baru setelah ini
Nah, sudah. Terus kemudian kita substitusi atau gabungkan langkah 2 dan 3. Ya, sudah. Kemudian kita selesaikan dengan metode pemisahan variabel. Berarti ini tinggal kita pindah-pindah ya, sampai kemudian V dengan V, X dengan X ya. Ya. Jadi ini bisa kita coret sisa 1 plus V per 1 min V. Oke. Kemudian bisa kita rubah bentuk 1 plus V-nya ini. Oke, yang V-nya ini bisa kita pindah ke kanan ya. Jadi nanti X dV per dx sama dengan 1 plus V per 1 min V min V ya. Oke. Nah, saya lanjutkan di sebelah sini. Ya. Kemudian ini nanti X dV per dx sama dengan 1 plus V per 1 min V. Ini kita samakan penyebutnya ya, jadinya nanti sama-sama 1 min V. Nah, di sini nanti dia 1 min V kalikan V seperti ini. Jadi kita samakan penyebutnya. Oke. Ini kalau saya bagi kan hasilnya juga min V ya. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini sehingga nanti 1 plus V min. Nah, ini kalikan ini jadinya min V plus V kuadrat ya. Per 1 min V. Ini min 1 kalikan V jadi min V, min kali min plus V kali V kuadrat ya. Nah, sudah. Oke. Nah, V dengan V ini habis ya. Sehingga tinggal 1 plus V kuadrat per 1 min V. Oke, sekarang yang V dengan V dikumpulkan, X dengan X dikumpulkan. Jadi nanti 1 min V saya pindah ke kiri, dibagi 1 plus V kuadrat dV ya, sama dengan dx per x. Setelah ini baru namanya pemisahan variabel. Nah, kita bisa integralkan ini dengan ini ya. Oke. Nah, ini nanti ln x ya. Nah, jadi yang sebelah sini integralnya 1 per x itu adalah ln x ya. Untuk yang ini ya kita juga integralkan, bisa kita pecah ya masing-masing. Oke, saya lanjutkan di sebelah kiri. Jadi nanti integral 1 per 1 plus V kuadrat minus integral V per 1 plus V kuadrat ya. Ini sama-sama dV sama dengan ln x ya. Oke, ini ln 1 plus V kuadrat ini ya. Oke, ini integral berbentuk ya. Jadi ini bisa kita selesaikan ya, karena V ini adalah hasil turunan dari V kuadrat ya. Sebenarnya hasil turunan dari V kuadrat itu kan 2V ya. Jadi kita buka lagi pelajaran integral berbentuknya. Oke. Nah, ini jadi nanti dia bisa menjadi ini turunannya dari yang bawah ya, itu bisa nanti kita buat sebagai integralnya. Contohnya seperti yang ini ya, yang kemarin ini. Nah, 2x plus 4 per x kuadrat plus 4x min 1. Nah, unsur yang ada di atas ini adalah turunan dari unsur yang ada di bawah, ya kan? X kuadrat plus 4x turunannya kan 2x plus 4. Nah, nanti akan menjadi ln seperti ini, ya. Kalau yang ini turunannya adalah 2x
min 6 ya, 2x min 6. Nah ini 2-nya bisa diletakkan di depannya ini ya. Jadi misalkan ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ini contohnya ya, x min 3. Jadi kalau misalkan x kuadrat min 6x kita turunkan kan menjadi 2x min 6 ya. 2x min 6 itu kan bisa dari 2x min 3 ya. Jadi kalau kita buat turunan terhadap ini, jadi nanti turunannya yang bawah ya, jadi ini dfx ya. Jadi yang bawah adalah tetap x kuadrat min 6x plus 2 ya, yang atas itu kan 2x min 3 ya, ininya d x kuadrat min 6x plus 2. Jadi kita integralkan terhadap ini. Nah, sehingga nanti karena yang diinginkan kan hanya x min 3-nya, ya kan? Ini kan. Nah, sehingga 2 di sini harus kita bagi 2. Ya. Jadi nanti 2 per 2 terus integralnya dari x kuadrat seper x kuadrat min 6x itu adalah ln ya. Ln x kuadrat min 6x plus 2. Ya, sehingga memang untuk mendapatkan nilai x min 3-nya, jadi perlu ada dibagi dengan 2. Ya. Oke. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah setengah ln x kuadrat min 6x plus 2. Ya. Untuk menghasilkan nilai x min 3. Nah, kalau yang ini juga seperti itu. Nah, jadi nanti V per 1 plus V kuadrat. Yang ingin kita dapatkan kan V-nya, padahal turunannya 1 plus V kuadrat kan 2V, sehingga nanti perlu dibagi 2. Jadi setengah ln 1 plus V kuadrat. Oke. Sama dengan ln x. Nah, di sini sama-sama ln semua ya. Jadi ini kita jadikan 1 minus itu pembagian. 1 plus V kuadrat ya, dibagi setengah 1 setengah di sini kalau ln ya, masih ingat? Kalau ln dia adalah pangkat ya. Nah, ini setengah kalau saya pindah ke depan sifat log ya, dia akan jadi pangkatnya. Jadi pangkat setengah. Jadi di sini nanti 1 plus V kuadrat ini pangkat setengah sama dengan ln x. Ini ln sama ln bisa dicoret ya. Di sini nah ini pangkat 1, di sini pangkat setengah. 1 dikurangi setengah berapa? Setengah. Jadinya nanti 1 plus V kuadrat pangkat setengah sama dengan x. Ya, setengah itu artinya akar ya nanti. 1 plus V kuadrat sama dengan x. Nah, ini belum selesai. V-nya harus kita rubah dulu menjadi y ya. Nah, jadi V-nya kita rubah dulu menjadi y. Jadi nanti akar 1 plus ya. Nah, tadi kan y sama dengan V kali x. Berarti kalau V itu sama dengan y per x. Nah, V-nya ini kita ganti dengan y per x. Ini kuadrat ya. Sama dengan x. Oke, coba kita pangkat 2 semua ya. Kita pangkatkan 2 kan kiri dan kanan. Jadi nanti 1 plus y per x kuadrat sama dengan x kuadrat. Ya. Ini bisa kalian buat bisa pindah ya. Jadi y kuadrat per x kuadrat sama dengan x kuadrat min 1. Ya, ini bisa dibuat y kuadrat sama dengan x kuadrat kali x kuadrat min 1 seperti ini.
Nah, Y sama dengan apa? Akar X kuadrat min 1. Nah, X kuadrat ini kalau diakar dia bisa keluar menjadi X. Ya, mungkin saya tuliskan di atas ini. Nah, supaya saya tulis di sini ya, jadi Y nanti bisa X kuadratnya keluar jadi X. Nah, X kuadrat min 1 itu sebenarnya dari X min 1 sama X plus 1. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, ini untuk contoh latihan soal ya. Nah, nanti akan ada soal lagi yang perlu kalian kerjakan untuk persamaan diferensial metode 1 dengan metode homogen. Terima kasih.